Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, betul kok. Jangan sampai ada yang sakit. Alpa? Tidak Ibu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu minta satu anak pimpin kita dalam doa dulu. Saya Ibu. Ya, silahkan anak Yuli. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, ada yang masih ingat kah pembelajaran minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang hidup bersih dan sehat Ibu di lingkungan sekolah. Iya, betul sekali. Nah, karena minggu lalu kita sudah bahas tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, hari ini kita akan bahas tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Sudah siap belajar? Sudah Ibu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Yang kedua, dengan menirukan contoh dari video, siswa dapat memainkan, menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak secara benar. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7, anak-anak bisa membacanya di slide. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran. Oke anak-anak, ada yang tahu hidup bersih dan sehat itu seperti apa? Hidup yang jauh dari sampah Ibu. Iya, betul sekali. Nah, hidup bersih dan sehat itu di mana di sekitar kita itu tidak ada sampah berserakan, rapi dan indah. Nah, Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Nah, kita akan membahasnya pada slide yang berikut. Nah, coba adik-adik amati gambar yang ada di slide. Nah, di situ gambar pertama itu Dayu beserta keluarganya sedang membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, Dayu beserta kawan-kawan atau teman-temannya sedang membersihkan ruang kelas. Gambar yang ketiga menunjukkan Dayu beserta keluarga dan masyarakat sekitar membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, kalau menurut adik-adik, apakah adik-adik setuju dengan kegiatan yang sudah dilakukan Dayu beserta teman-teman dan keluarga? Sangat setuju Ibu. Oke. Nah, kita akan membahas pada gambar pertama, yaitu Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Nah, rumah Dayu itu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, menurut adik-adik, apakah adik-adik setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dayu dan keluarga? Sangat setuju Ibu. Nah, kalau setuju, pernahkah adik-adik melakukan kegiatan di rumah seperti yang sudah dilakukan Dayu? Setiap hari Ibu, setiap hari. Iya, baik. Itu anak pintar dan anak rajin itu seperti itu. Nah, kalau tadi bilang di rumah sudah melakukan kegiatan seperti Dayu, kegiatan apa saja yang pernah dilakukan? Sapu rumah, cuci piring Ibu. Iya, betul sekali. Membersihkan rumah Ibu. Iya, betul. Yang sudah disebutkan oleh adik-adik itu betul sekali ya. Iya Ibu. Jangan hanya bicara saja, nanti Ibu pastikan kalian harus membersihkan rumah supaya hidup sehat. Ibu. Iya, nanti Ibu diperiksa. Nah,
Di sini salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dimulai dari menjaga kebersihan di rumah. Rumah yang bersih membuat tubuh kita sehat dan membuat kita nyaman. Bersih artinya bebas dari kotoran dan sehat artinya bebas dari penyakit. Nah, ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah. Ada yang tahu cara-caranya seperti apa untuk menjaga kebersihan di rumah? Setiap hari harus membersihkan rumah, Ibu, lingkungan rumah. Iya, betul. Nah, membersihkan lingkungan rumah dengan cara yang pertama itu menyapu, kedua mengepel, ketiga membersihkan kaca, keempat mengelap meja, dan kelima itu membuang sampah pada tempatnya. Kita harus menjaga rumah kita tetap bersih supaya kita juga bisa hidup dengan nyaman dan sehat. Iya, kita lanjutkan. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa saat membersihkan rumah itu Dayu selalu membersihkan dengan dia bernyanyi. Nah, sebelum kita bernyanyi, kita harus tahu apa itu bernyanyi dulu. Ada yang tahu apa itu bernyanyi? Mengeluarkan suara, Ibu. Iya, betul. Nah, bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Nah, panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, adik-adik bisa lihat di slide. Nah, di situ ada nada 1 itu disimbolkan atau dia berbunyi do. Nah, tangga nada itu dia dari angka 1 sampai angka 7. Nah, angka 1 itu dia berbunyi do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si, dan ada tangga nada do tinggi. Ya. Nah, di sini 1 itu dia disimbolkan atau dia berbunyi do. Nah, biasanya dibunyikan 1 ketukan. Kemudian yang berikut, kalau ada angka 1, kemudian diikuti dengan angka 1 lagi, kemudian ada garis di bagian atas, berarti masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Kemudian yang berikut yaitu kalau ada simbol seperti ini, ada tanda titik, kemudian diikuti dengan angka 4, berarti itu dibunyikan 2 ketukan. Yang berikut yaitu kalau ada angka 1, kemudian diikuti oleh tanda titik, dan di belakang tanda titik diikuti oleh angka 0, dan di atas angka 0 ada garis, berarti nada 1 atau do dibunyikan 1/2 ketukan. Yang berikut ada simbol titik, kemudian diikuti angka 0, dan di atas angka 0 ada garis, maka dibunyikan 1/2 ketukan. Nah, adik-adik harus ingat bahwa angka 0 merupakan tanda istirahat. Nah, yang berikut lagi di sini ada simbol titik, kemudian diikuti dengan angka 3, dan di atas angka 3 ada garis, berarti dia dibunyikan selama 1/2 ketukan. Ya, itu adalah cara kita menghitung panjang pendek nada. Nah, setelah kita tahu cara menghitung panjang pendek nada, kita bisa langsung bernyanyi. Nah, ada satu lagu di sini yang biasa dinyanyikan Dayu saat dia membersihkan, yaitu lagunya berjudul Membuang Sampah. Nah, dari lagu ini adik-adik dapat bisa melihat ada simbol-simbol yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu ada terdapat dalam lagu ini. Oke, kita bisa sama-sama bernyanyi ya. Oke, adik-adik perhatikan lagu di depannya. Ibu akan menyanyikannya terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan menyanyikannya secara bersama-sama. Oke, Ibu. Iya.
Nah, lagunya seperti ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, adik-adik sudah tahu kah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, kalau begitu kita sama-sama bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya, nah itu adalah lagu yang tadi simbol-simbol yang sudah kita pelajari tadi itu terdapat di dalam lagu ini. Jadi sampai di rumah adik-adik bisa membersihkan rumah sambil menyanyi lagu ini supaya adik-adik lebih semangat. Iya. Nah, rangkaian nada berjalan menurut birama. Nah, tadi di dalam lagu ini dia memiliki birama 2/4. Nah, birama 2/4 ini berarti setiap birama ada 2 ketukan. Oke adik-adik, nah di sini ada percakapan antara semut dan lebah. Nah, Ibu akan membacakannya untuk kita semua ya. Oke, Ibu. Iya. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu membersihkan rumahmu? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Nah, itu adalah percakapan antara lebah dan semut. Nah, menurut adik-adik, apa isi percakapan lebah dan semut di atas yang sudah Ibu bacakan? Ada yang bisa jawab? Ada Ibu. Iya, silahkan. Semut membersihkan rumahnya sedangkan lebah tidak, Ibu. Iya, betul. Nah, di sini semut sedang membersihkan rumahnya. Kemudian datanglah lebah dan dia menanyakan kenapa semut harus membersihkan rumah. Nah, di sini semut membersihkan rumah karena dia ingin supaya rumahnya bersih agar dia bisa terhindar dari penyakit. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu ada LKPD untuk adik-adik kerjakan secara berkelompok. Nanti kelompok 1 diketuai oleh adik Yuli, kemudian kelompok 2 diketuai oleh adik Silvi. Nah, adik-adik bisa langsung mengerjakannya. Bisa dituliskan di dalam LKPD yang sudah Ibu bagi. Namun pekerjaan ini bersifat pekerjaan rumah, jadi adik-adik bisa kerjakan di rumah. Iya, kita lanjutkan ya. Iya, Ibu. Nah, tadi adik-adik sudah mengatakan bahwa di rumah itu adik-adik juga sering melakukan kegiatan membersihkan rumah. Nah, saat melakukan kegiatan membersihkan rumah, pasti ada alat-alat yang adik-adik gunakan. Iya, Ibu. Iya Ibu. Iya. Nah, biasa alat-alat yang digunakan itu seperti kain pel, kain lap, kemudian kemoceng, ember, kemudian apa lagi? Kanebo. Iya, apa lagi? Itu saya Ibu.
Lupa kau sapu? Oh iya, sapu Ibu. Iya, betul. Sapu itu harus ada dulu supaya iya, tadi alat-alat yang sudah disebutkan oleh adik-adik itu benar sekali. Kita harus menggunakan alat-alat tersebut untuk membersihkan rumah kita. Nah, di sini ada gambar keset dan serbet. Menurut adik-adik, keset dan serbet ini dia berbentuk apa? Persegi panjang, Ibu. Iya, betul sekali. Persegi dan persegi panjang. Iya. Keset ini dia berbentuk persegi panjang dan serbet ini berbentuk persegi. Nah, kedua alat-alat yang biasa digunakan di rumah ini mereka berbentuk bangun datar. Ada bangun datar persegi panjang dan ada bangun datar persegi. Nah, setiap bangun datar itu dia mempunyai ruas-ruas garis. Nah, coba adik-adik perhatikan di slide. Di situ ada gambar keset. Nah, yang disebut dengan ruas garis itu yaitu garis yang membentuk bangun datar tersebut. Jadi, kalau persegi panjang dia memiliki 4 ruas garis. 1 garis di atas, kemudian 1 garis di bawah, kemudian di samping kanan dan di samping kiri. Nah, itu disebut ruas garis. Sama halnya juga dengan serbet. Dia juga memiliki 4 ruas garis. Garis di bawah, di atas, kiri, dan kanan. Kalau alat-alat yang berbentuk segitiga atau bangun datar segitiga, dia memiliki 3 ruas garis. Sampai di sini adik-adik paham? Paham, Ibu. Iya. Nanti videonya akan Ibu bagikan, adik-adik bisa menonton video ini untuk bisa tahu lebih lanjut mengenai ruas garis dari bangun datar. Nah, hasil akhir dari pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat lampion dari alat-alat atau bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, lampion ini dia akan berbentuk bangun datar. Nah, cara-caranya nanti Ibu bagikan. Kemudian bahan-bahannya yang perlu adik-adik siapkan itu yang pertama kertas, kemudian gunting, stapler atau seletip, lem, penggaris, dan pensil. Nah, ini adalah bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan. Nah, video tutorialnya Ibu sudah sertakan di sini, adik-adik bisa langsung menontonnya di YouTube. Baik, Ibu. Iya. Nah, langkah-langkahnya juga sudah ada di sini. Adik-adik bisa menyiapkan kertas berwarna merah atau kuning, kemudian potong kertas sekitar 1 inci di satu sisi kertas yang pendek, sisihkan untuk pegangannya, kemudian lipat kertas menjadi 2 memanjang. Gambar garis horizontal 1 inci dari tepi panjang di seberang lipatan. Kemudian yang cara-cara selanjutnya bisa adik-adik bacakan saat adik-adik membuat. Nanti setelah pembuatannya adik-adik bisa mengumpulkannya minggu depan ya. Baik, Ibu. Iya, bersama dengan tugas yang sudah tadi Ibu berikan. Siap, Ibu. Iya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita. Nah, sebelum kita menutup, Ibu ingin satu anak menyimpulkan untuk kita dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya, Ibu. Iya, silakan anak Yuli. Hari ini kita belajar tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Jadi kita harus selalu membersihkan lingkungan rumah kita agar kita terasa aman dan tentram. Kemudian yang kedua itu kita belajar mengenai lagu membuang sampah pada tempatnya, tentang not-not, mengenal not angka, kemudian ketukan dan juga irama.
Kemudian yang terakhir itu kita belajar tentang bangun datar, Ibu. Iya. Terima kasih anak Yuli. Kita tepuk tangan dulu untuk anak Yuli. Ya, yang sudah disimpulkan oleh anak Yuli betul sekali. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membersihkan rumah supaya kita bisa hidup sehat dan bersih. Kemudian yang berikut yaitu kita belajar tentang panjang pendek nada pada sebuah lagu. Kemudian yang terakhir itu kita belajar tentang ruas-ruas garis yang dimiliki oleh bangun datar. Oke. Nah, sampai sejauh ini semua paham pembelajaran kita hari ini kan? Paham, Ibu. Iya, terima kasih untuk partisipasinya. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu anak memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, silakan Silvi. Marilah kita berdoa. Amin. Iya, terima kasih anak Silvi. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Sampai Ibu. jumpa, Ibu. Dadah. Dadah semua.